Tuhan, mari kita akan melihat satu bagian firman Tuhan pada pagi hari ini di dalam kitab Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat 44 sampai dengan 47. Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-44 sampai dengan 47. Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat 44 sampai dengan ayat yang ke-47. Mari kita bangkit berdiri, kita akan membacakan bagian firman Tuhan ini secara silih berganti. Saya membacakan ayat yang genap 44, ayat 45, selanjutnya Bapak Ibu Saudara sampai dengan ayat 47. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari di dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergiliran dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Amin. Bapak Ibu, silakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, di tengah-tengah ibadah kita pada hari Minggu, kita juga akan meluncing daripada apa yang menjadi sebuah kerinduan kita bersama-sama. Nah, kita ingin sebelum itu kita memulai, kita akan mendasarkan dalam ibadah sebagai pembukanya dengan satu bagian firman Tuhan dalam Kisah Rasul pasal yang kedua ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, hari ini kita berkumpul di tempat ini bukan hanya kita beribadah, tetapi kita juga merenungkan satu panggilan Tuhan bagi gerejanya yang tidak hanya menjadi satu tempat ibadah, ya, tetapi sebuah komunitas yang hidup dan berdampak nyata bagi dunia sekitarnya. Banyak orang, mungkin juga di antara kita, mengenal gereja itu hanya sebagai tempat doa, ya, tempat memuji Tuhan, tempat beribadah. Tetapi Bapak Ibu Saudara, Alkitab menunjukkan kepada kita bahwa gereja mula-mula itu adalah sebuah komunitas, sebuah kumpulan yang mencintai, ya, yang berbagi, yang peduli satu dengan yang lain. Kalau sebuah komunitas yang seperti ini, Bapak Ibu, maka wajarlah mereka itu, komunitas itu disukai oleh jemaat, oleh masyarakat, oleh orang lain seperti itu. Dan seperti dikatakan dalam firman Tuhan tadi, karena disukai, karena disenangi kehadirannya, Bapak Ibu, maka jumlah daripada jemaat pada waktu itu, dari waktu ke waktu, itu semakin bertambah-tambah.
Ini menjadi sebuah refleksi, menjadi sebuah perenungan bagi setiap kita sebagai sebuah komunitas. GKN sudah berjalan di tempat ini hampir 26 tahun. Saya berada di sini sudah hampir 26 tahun. Kalau kita melihat dinamika sebuah perkembangan kira-kira seperti itu, Bapak Ibu. Dari awal ini gereja ini berdiri tahun 97, ya, sampai hari ini, Bapak Ibu, maka kita bisa melihat bagaimana sebuah dinamika, bagaimana sebuah perkembangan daripada gereja Tuhan di tempat ini. Gereja berbicara tentang sebuah pribadi, ya, sebuah personal dari masing-masing kita seperti itu. Ya. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana kalau sebuah komunitas, Bapak Ibu, seperti yang terjadi dengan gereja mula-mula tadi. Saling mencintai, ya, satu dengan yang lain. Mau berbagi satu dengan yang lain. Mau peduli satu dengan yang lain. Ya, Bapak Ibu, rasanya sesuatu yang indah. Kenapa di gereja ini, Bapak Ibu, setiap minggu kelima kita selalu mengadakan apa yang namanya perjamuan kasih. Ya. Inilah satu wujud nyata. Kita pingin dalam acara yang setiap kita gelar dalam minggu kelima dengan cara yang seperti ini. Kita ingin belajar untuk berbagi. Kita ingin belajar untuk mencintai. Kita belajar untuk peduli dalam sebuah kebersamaan seperti itu. Makanya kita ajak jemaat. Ya. Mari Bapak Ibu yang punya, kira-kira yang hari ini punya, mari kita berbagi. Ya. Sehingga tidak ada Bapak Ibu di antara kita yang merasa risih. Karena tidak nyaman. Karena mungkin hari ini tidak membawa sesuatu yang bisa dinikmati bersama-sama. Tak masalah. Ya, saya selalu berpesan Bapak Ibu, mungkin hari ini yang ada, Bapak Ibu, bisa jadi nanti pada pertemuan berikutnya, dalam bulan-bulan berikutnya, dia tidak bisa seperti apa yang hari ini kita bisa berbagi. Ya. Bukan masalahnya apa yang kita bawa, apa yang kita sajikan, bukan. Semua itu dirasakan nyaman, nikmat, Bapak Ibu, kalau ada sebuah tadi yang digambarkan dengan komunitas gereja yang mula-mula. Satu dengan yang lain tuh baik, ya. Rasanya rindu kalau hari Minggu ini tidak berjumpa dengan si B, seperti ada sesuatu yang kehilangan, kira-kira begitu. Bapak Ibu, kalau itu terjadi, maka apa yang dikatakan firman Tuhan, apa yang terjadi pada waktu gereja mula-mula ada, Bapak Ibu, maka jumlah kita, Bapak Ibu, Tuhan pasti akan menambah-nambahkan. Buat siapapun yang ada di tempat ini merasa nyaman. Ya. Dia merasa seperti keluarga. Mereka bukan orang asing di tempat ini. Ya. Dari hal yang seperti apa? Bu Ginting pada minggu lalu menyampaikan, ketika ada di tempat yang baru, disapa, senangnya sudah luar biasa. Merasa dihargai, merasa diperhatikan, kira-kira begitu. Ya. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, ada beberapa hal yang ingin saya bagikan dari bagian ini, Bapak Ibu, yang kita ingin sharingkan. Ya. Mari kita perhatikan ayat yang ke-44, Bapak Ibu. Di sana dikatakan, dan semua orang yang telah menjadi percaya itu tetap bersatu, ya, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dikatakan, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Ingat Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, gereja itu bukan sekedar sebuah bangunan, bukan sebuah organisasi, ya.
Gereja itu adalah sebuah komunitas orang-orang percaya yang hidup dalam kasih, yang hidup dalam sebuah kesatuan. Mereka tidak hanya berkumpul seminggu sekali, ya, tetapi mereka hidup saling terhubung, ya, dalam kasih, dalam kebaikan sehari-hari. Ingat Bapak Ibu, camkan benar-benar, gereja yang berdampak itu Bapak Ibu, bukan karena gedungnya besar. Ya? Bukan karena fasilitasnya yang sangat-sangat mewah. Atau mungkin karena programnya yang begitu banyak. Tetapi yang penting Bapak Ibu dalam sebuah gereja, karena orang-orang yang di dalamnya itu Bapak Ibu, itu hidup dengan nilai-nilai Kristus, ya, secara nyata. Kalau ada apa-apa rasanya guyup, ya, ada apa kemana-kemana seperti itu. Seperti sebuah pesta Bapak Ibu, ya. Kemarin waktu kita acara menghadiri pestanya dari Nikita, ya. Saya sudah datang, mobil sudah penuh. Ya kan? Orang Batak dari manapun, dari ujung langit bumi, kira-kira begitu, yang masih ada kaitannya datang. Ya. Bahkan saya ketemu dengan salah satu teman yang dulu salah satu anggota di gereja GKPB Bapak Ibu, ya. Saya ketemu di situ. Saya tanya, sekarang kamu ada di mana? Di Bogor. Di Bogor. Ya kan? Saya tanya, apa hubunganmu dengan keluarga ini? Cerita lah nih, biasalah kita orang Batak. Yang ininya ini, nah ini itu, jangan Bapak Ibu. Datang. Ya kan? Apakah dia memikiri dengan makanannya? Ya. Ikatannya sangat luar biasa begitu. Ya. Sehingga sampai kendaraan di tempat itu penuh banget sampai ke jalan-jalan begitu. Bapak Ibu, itu sesuatu yang nyata, sesuatu yang real seperti itu. Jadi Bapak Ibu, gereja itu adalah sebuah komunitas yang hidup. Tak mati. Tidak mati, tetapi sesuatu yang hidup, ya, yang dinamis, yang terus bergerak seperti itu. Mengapa itu terjadi, Bapak Ibu? Karena itu tadi, karena orang-orang yang di dalamnya itu hidup dengan nilai-nilai Kristus secara nyata. Ya. Ada statement yang kemarin disampaikan Ibu Ginting. Orang itu sudah tahu tentang persembahan. Tapi kenapa orang yang sudah tahu persembahan tidak melakukan? Ya kan? Orang yang tahu tentang sesuatu kebenaran itu dikerjakan. Tidak cukup hanya sesuatu pengetahuan. Kita tidak ingin menjadi jemaat, menjadi umat, menjadi sebuah komunitas yang hanya sekedar tahu. Tapi mari kita mengerjakan, melakukan sesuatu yang nyata di tengah-tengah kehidupan keseharian kita. Kenapa Bapak Ibu kita mengerjakan? Karena itu tadi nilai-nilai hidup Kristus itu ada. Nampak di tengah-tengah kehidupan kita. Inilah sebuah gereja, inilah sebuah komunitas yang hidup. Yang kedua Bapak Ibu perhatikan ayat 45. Ya. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya,
Lalu orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikan kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Ya, Bapak Ibu, ini tidak akan pernah terjadi dalam sebuah komunitas, Bapak Ibu, kalau di dalam hidup orang-orang percaya, Bapak Ibu, nilai-nilai Kristus tak ada. Ya kan? Tetapi karena ada nilai-nilai Kristus yang ada dalam kehidupannya, Bapak Ibu, maka ada sesuatu yang dikerjakan seperti itu. Apa yang saya mau katakan dalam bagian ini, Bapak Ibu? Ya, ini bukan hanya soal membagi uang. Tidak. Kalau Bapak Ibu selama berapa bulan belajar tentang persembahan, tidak selalu bicara tentang duit selalu, tidak. Tetapi berbicara tentang hati, tentang pikiran, tentang sebuah tindakan, tentang sebuah motivasi dan macam-macam seperti itu. Itu yang sebenarnya belum beres. Hati kita masih keras. Ya. Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, ini sekali lagi bukan soal membagi uang. Tetapi sebuah soal tentang mentalitas daripada kepedulian jemaat, ya, yang mula-mula tidak membiarkan saudaranya kelaparan. Dan mereka, seperti yang kita baca tadi, mereka bergerak, ya, mereka bergerak secara praktis dengan melakukan hal seperti itu. Dan saya sudah menyampaikan itu. Hanya sebuah kepedulian, ya kan? Kalau gembalanya tidak kepeduli, kalau bu gembalanya tidak ada kepedulian, apalagi jemaatnya. Saya sering mengatakan begitu. Levelnya harus jauh lebih tinggi, kira-kira begitu. Kenapa? Karena ada sesuatu yang mereka sudah kenal, tahu seperti itu. Ya, Bapak Ibu, apakah mentalitas kepedulian kita terbentuk ada di dalam kita berjemaat? Hari ini kita juga dipanggil Bapak Ibu untuk memiliki gereja yang peka, ya, gereja yang responsif. Ya. Kita, Bapak Ibu, dipanggil untuk memiliki sesuatu kepekaan, sesuatu yang responsif seperti itu, ya. Termasuk juga dalam bidang ekonomi. Ya. Kenapa Bapak Ibu gereja kita di tempat ini dengan sebuah pergumulan, dengan sebuah perenungan, akhirnya kita sepakat meluncurkan satu gagasan, satu ide tentang koperasi ini. Pada saat awal saya mencoba mengkaji ini, Bapak Ibu, dan saya coba bagikan, dia bilang, Pak Pendeta, ngapain ngurusi koperasi? Ya kan? Katanya begitu. Tahu nggak koperasi yang ada seperti apa? Pak Pendeta nggak takut nanti kalau sampai terjadi sesuatu satu dengan yang jamet. Gara-gara koperasi mereka bisa bertengkar, begitu ya. Bisa-bisa berselisih. Dia tidak ada lagi di GKN Hosiana di tempat ini. Awal-awal saya lemparkan itu, saya coba tanya kepada satu dengan yang lain. Dan kemudian saya mulai berbicara, mengatakan seperti ini, ya. Bahkan ada satu teman saya yang ketika saya menyampaikan ini, tak ada pendeta seperti kamu yang mau menyentuh hal-hal yang seperti ini, yang sangat rentan dengan banyak hal masalah, kira-kira begitu.
Saya berkata, kenapa saya harus takut? Ada sebuah landasan yang memotivasi saya, yang sepertinya Tuhan mendorong saya untuk melakukan seperti ini, dan saya sampaikan kepada Bapak Ibu jemaat. Dalam hal yang praktis, Bapak Ibu, ya. Kadang-kadang dalam kebutuhan kita yang sederhana, kita ini tertatih-tatih. Ya kan? Dan ketika ada jemaat yang mengalami seperti itu, kerjanya pendeta hanya berdoa. Ya, yuk kita berdoa. Supaya Tuhan tolong. Dinasihati, sabar ya. Selalu itu yang dikerjakan. Ya kan? Saya yakin jemaat kurang puas dengan apa yang selalu dikerjakan oleh gereja, kira-kira begitu. Dan ada sesuatu yang real, sesuatu yang nyata. Yuk Bapak Ibu, kita kumpulkan beras, kira-kira begitu ya. Kita ingin berbagi kepada ada satu jemaat yang sungguh-sungguh sulit, yang perlu kita dukung. Ya. Bapak Ibu, itu sebenarnya lahirnya ke sana, arahnya ke sana. Ya, bagaimana kita bisa bersama-sama ya mengcover kira-kira begitu, bagaimana kita ini komunitas bisa menjadi berkat, menjadi dampak ya kepada jemaat, dirasakan sangat-sangat luar biasa, sungguh-sungguh diperhatikan, dan lingkungan juga merasakan seperti itu. Ya, Bapak Ibu, sekali lagi kalau kita tidak punya mentalitas kepedulian, Bapak Ibu, sulit. Saya tidak tahu bagaimana Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu pesimis? Apakah Ibu tidak tertarik dengan sesuatu yang seperti ini? Ya. Inilah satu pesan bagi Bapak Ibu dan saya. Kita dipanggil untuk memiliki sebuah respon, sebuah kepekaan dalam kondisi yang seperti ini. Dan itu sebenarnya yang kita ingin wujudkan bersama-sama dalam sebuah komunitas. Kita tidak hanya memberi ikan, ya, tetapi memberi kail, membagi alat, ya, dan kesempatan kepada setiap kita untuk kita bisa boleh bersama-sama mengambil bagian. Ya. Jadi yang kedua, Bapak Ibu berbicara tentang gereja yang berbagi, gereja yang memberdayakan. Saya berharap, saya berdoa Bapak Ibu, kita sungguh-sungguh mau ikut sebuah kegerakan seperti ini. Ya. Yang ketiga Bapak Ibu, nah koperasi gereja ini Bapak Ibu sebagai wujud praktis kasih. Ya, sebagai wujud praktis kasih. Nanti selesai ibadah kita akan luncurkan program ini Bapak Ibu. Kita pingin ada satu landasan, kita pingin meneladani gereja mula-mula dalam konteks masa kini. Kita tidak hanya bicara di mimbar tentang kasih, ya, tapi kita ingin membagikan dalam bentuk yang nyata, dalam bentuk yang konkret seperti itu. Contohnya seperti ini Bapak Ibu ya, memberi akses simpan pinjam yang adil dan sehat. Saya berkata Bapak, kalau kita pinjam di sini berapa bunganya? Saya minta 0%. Tapi kata antar notaris, tak boleh 0%. Minimal 1%. Ya kan? Bagaimana gereja ini, Bapak Ibu, bagaimana wadah ini juga bisa memberdasakan usaha kecil jemaat. Ya. Bisa Bapak, bisa. Bapak Ibu daripada beli minyak gas ke temannya yang lain, beli temannya lalu koperasi ini bagi ke temannya. Berbagi tak banyak.
mungkin untungnya mereka 1.000, 2.000 Bapak Ibu. Kita berbagi dengan seperti itu. Ya kan? Hanya 1.000, 2.000 aja untuk berbagi, orang gak main, aduh sudah keterlaluan itu kan. Saya nggak tahu seperti itu ya. Mengajarkan sebuah pengelolaan keuangan yang bertanggung jawab. Ya. Yang mendorong supaya semangat gotong royong itu dalam nama Tuhan juga. Gotong royong seperti itu. Jadi Bapak Ibu sekali lagi, ini merupakan sebuah ekspresi iman, ya, dalam ranah ekonomi. Ingat bahwa Yesus Kristus itu tidak hanya menyelamatkan roh kita, tetapi memanggil kita juga untuk mengubah dunia. Kita ini yang kalau bicara keselamatan Bapak Ibu sudah tak diragukan lagi. Ya kan? Tapi orang-orang yang sudah diselamatkan sama Tuhan, Bapak Ibu, Tuhan rindu, Tuhan memanggil kita untuk kita bisa mengubah dunia ini. Melalui apa? Wadah yang ada seperti itu. Yang terakhir, ayat 47 Bapak Ibu. Ya. Sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Kalau gereja menjadi berkat, ya, secara nyata Bapak Ibu, masyarakat pun melihat cahaya Kristus, ya, di dalamnya. Jadi tanpa ngomong banyak, kira-kira begitu, tetapi ada sesuatu action yang nyata Bapak Ibu, maka masyarakat di sekitar kita Bapak Ibu itu melihat sesuatu dari kita tentang Kristus. Dan inilah sebenarnya misi kita, ya, menjadi garam dan terang, membawa sukacita dan keadilan, bukan hanya doa dan pengajaran. Saya yakin, saya percaya apa yang kita ajarkan Bapak Ibu rasanya sudah luar biasa. Tetapi saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk kita praktek dengan sesuatu yang diajarkan, sesuatu yang sudah kita dengar, seperti itu. Sebagai penutup Bapak Ibu, seperti yang saya katakan tadi, bahwa gereja yang hidup bukan hanya mengadakan ibadah, ya, bukan hanya, artinya ya ibadah, tapi bukan hanya itu saja, tapi menghidupi kasih Allah di tengah dunia yang nyata. Itu yang sedang ditunggu-tunggu oleh di sekeliling kita, ya, oleh dunia di sekitar kita. Sebab itu saya mengajak melalui pagi hari ini Bapak Ibu, mari kita bangun gereja yang peka terhadap kebutuhan sesama. Mari kita aktif, ya, membangun sebuah komunitas yang kuat. Yang ketiga, mari kita mengelola sumber daya dengan bijaksana. Potensi-potensi yang ada, ya, yang Tuhan kasih kepada jemaat, mari kita kelola semuanya itu dengan bijaksana. Dan itu nantinya akan menjadi sebuah jawaban, ya, bukan sekedar suara. Jadi dengan kata lain Bapak Ibu, bagian daripada gereja yang berdampak itu, ya, adalah diajak kita untuk menjadi pelaku, ya. Pelaku apa? Pelaku kasih, ya. Bukan hanya kita ini penikmat sebuah pengajaran. Ingat,
Gereja yang sejati itu bukan hanya berkumpul, ya, tetapi bergerak. Kita bergerak seperti itu. Dan iman yang sejati bukan hanya percaya, tetapi juga mau berbagi. Biarlah pagi hari ini Bapak Ibu, seperti apa firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini, biarlah kita menjadi gereja yang berdampak, ya. Gereja yang hadir, ya kan? Bapak Ibu, kalau kita melihat selalu dipertanyakan, di mana ketika gereja, ketika rumah singgah, ya, di Sukabumi diancur, diluluh rantakan, kira-kira begitu. Di mana kehadiran pemerintah? Ketika ada jemaat yang mengalami sesuatu yang apa, di mana kehadiran sebuah komunitas, di mana kehadiran kita. Sebab ini menjadi sebuah panggilan bagi setiap kita. Mari kita menjadi gereja yang hadir dan gereja yang berdampak. Kalau gereja mula-mula mengalami sesuatu yang luar biasa, Bapak Ibu, saya percaya di tengah-tengah zaman yang seperti ini, gereja juga kita bisa mengalami hal yang sama. Sehingga ada banyak orang, ada banyak yang datang, ya, ke tempat ini. Ya, kenapa? Karena nilai-nilai Kristus ada dalam kehidupan setiap kita orang percaya. Ada dalam kehidupan kita sebuah komunitas. Secaranya nyata. Mari kita tundukkan kepala kita, berdoa bersama-sama.